Kisah ini diawali dengan seorang kurir cantik yang bernama Ansin. Saat itu Ansin sedang melakukan pekerjaannya mengantarkan sesuatu ke sebuah tempat yang pastinya dengan suasana hati yang sangat baik. Lagi enak-enak Ansin bersenandung, motor yang ia pakai tersenggol oleh sebuah mobil mewah. Dan Ansin hampir jatuh, akibatnya membuat Ansin bad mood. Ia kesal dengan si pemilik mobil yang hampir membuatnya jatuh tersebut. Dan si pemilik mobil yang hampir membuat Ansin tersungkur itu ternyata seorang pria tampan yang bernama Ling Yu. Bukan hanya tampan, ia juga seorang bos besar perusahaan ternama yang bergerak di bidang e-commerce. Kembali sama Ansin yang ceritanya ia sampai di tempat tujuan paketnya. Perlu diketahui paket yang Ansin bawa yaitu sebuket bunga. Di sana Ansin dikagetkan dengan mobil yang menyenggolnya tadi berada di sana juga. Tapi sayangnya ia masih tak tahu siapa pemilik mobil tersebut. Sampai akhirnya Ansin dan Ling Yu bertemu di sebuah lift. Ansin juga melihat bunga yang ia antarkan tadi dibawa oleh Ling Yu. Berhubung keduanya tidak kenal satu sama lain membuat keduanya sibuk dengan aktivitas masing-masing. Sampai suatu momen Ling Yu melihat sebuah berita di televisi yang terpasang di lift tersebut yang berhubungan dengan kecelakaan lift. Yang anehnya hanya dengan melihat berita itu membuat Ling Yu parno sendiri. Bahkan ia sampai membayangkan kecelakaan itu menimpa dirinya. Melihat tingkah aneh Ling Yu itu membuat Ansin menatap Ling Yu heran. Tapi selepasnya mereka cuek kembali. Setelahnya Ling Yu mengendarai mobilnya menuju ke sebuah tempat. Tapi ia sadar ia diikuti seseorang yang mau tak mau Ling Yu merubah tujuannya. Dan itu cukup berhasil membuat Ling Yu terhindar dari orang yang mengejarnya. Tapi masalah baru muncul ketika Ling Yu merasakan kalau rem mobilnya tak berfungsi. Bukan itu saja, tangki bensinnya pun bocor seolah mobilnya disabotase. Sampai akhirnya Ling Yu tak bisa mengendalikan mobilnya sendiri dan terjun ke laut. Kesialan Ling Yu bukan cuma itu, setelah sebelumnya ia berhasil selamat dari kecelakaan mobilnya, sekarang ia harus tertabrak motor sampai akhirnya Ling Yu benar-benar pingsan. Dan tahu siapa yang menabrak Ling Yu tersebut? Orang itu adalah Ansin. Untungnya Ansin tidak lepas tanggung jawab. Ia dengan sigap membawa Ling Yu ke rumah sakit sampai akhirnya Ling Yu kembali sadar. Ternyata dua orang yang ngintilin Ling Yu tadi juga sedang mencarinya di rumah sakit tersebut. Ling Yu yang tahu itu berniat menjadikan Ansin sebagai penghalang dengan cara menariknya. Niatnya sih begitu, tapi faktanya gara-gara ulah Ling Yu itu membuat bibir Ansi dan dirinya tertabrak. Walhasil membuat Ling Yu kembali pingsan karena satu tabokan dari Ansi. Akibat kecelakaan yang menimpa Ling Yu membuat media massa gempar dengan pemberitaannya. Karena di dalam berita tersebut disebutkan bahwa Ling Yu menghilang. Dan ayahnya yang melihat berita itu langsung sakit. Dan ternyata faktanya orang yang ngintilin Ling Yu itu adalah orang suruhan dari kakaknya sendiri. Dan di tengah situasi itu ada sebuah keluarga yang terlihat senang dengan pemberitaan tersebut. Dan berniat merebut perusahaan Ling Yu katanya. Tapi berbeda dengan anaknya yang seorang perempuan terlihat khawatir melihat berita Ling Yu tersebut. Dan di rumah sakit Ling Yu akhirnya sadar. Melihat itu Ansin mencoba bersikap ramah kepada Ling Yu dengan menanyakan keadaannya. Tapi ramahnya mendadak hilang ketika Ling Yu meminjam ponsel Ansi dan berniat menelpon polisi untuk melaporkannya. Mendengar itu membuat Ansi sampai memohon-mohon kepada Ling Yu untuk tidak melakukan itu. Ansi juga berjanji bakal bertanggung jawab. Yang akhirnya Ansi benar-benar melakukannya, seperti ia membayar biaya rumah sakit Ling Yu sampai tabungannya habis. Bukan itu saja, Ling Yu juga menyertakan kompensasi lainnya, yang jumlahnya tidak sedikit. Diperparah dengan Ling Yu yang mengalami hilang ingatan. Yang anehnya ia hanya tidak ingat namanya sendiri, tapi yang menabraknya sendiri ia ingat betul itu Ansi. Akibatnya Ling Yu disarankan dokter untuk dirawat di rumah sakit. Ansi yang merasa tidak sanggup akhirnya mempunyai sebuah ide, yaitu membujuk Ling Yu untuk dirawat di rumahnya. Pokoknya semua kompensasi yang disyaratkan Ling Yu tadi akan dibayar dengan jasa Ansi sebagai perawat Ling Yu selama 24 jam di rumahnya. Ling Yu dibujuk dengan iming-iming kalau rumahnya itu mewah, dijamin bakal betah katanya. Tapi faktanya sesampainya di sana bukan rumah mewah yang dilihat Ling Yu, melainkan rumah angker. Tambah angker lagi seisi rumah Ansi bak kapal pecah. Yang akhirnya Ling Yu memutuskan untuk tidur di sofa. Dan lagi keanehannya kembali kumat. Ling Yu kembali membayangkan kipas yang ada di atasnya terjatuh. Dan itu kembali membuatnya parno sendiri. Baru saja sehari Ansi tinggal satu atap dengan Ling Yu sudah membuat Ansi pusing seharian. Masalah demi masalah terus-menerus diperbuat Ling Yu. Salah satunya Ling Yu hampir membakar rumah Ansi akibat nekat menyalakan microwave. Mungkin yang seumur hidupnya tak pernah menggunakannya, sekalinya ia pakai langsung meledak tuh microwave. Bukan itu saja, ia juga memecahkan minuman di toko sebelah. Dan satu lagi, ia juga membuat nangis anak tetangga. Dan itu membuat Ansi jengkel karena harus mengganti rugi itu semua. Ya tentu saja Ansi memasukkan semua masalah itu sebagai list pembayaran kompensasinya. Tapi setelahnya ada momen yang membuat Ansi tertawa terbahak. Itu berawal ketika melihat Ling Yu si tuan muda ketakutan karena seekor kecoa. Tambah ngakak lagi ketika Ling Yu mengatakan semua teorinya tentang kecoa tersebut.
yang menurutnya mengandung banyak bakteri katanya. Walhasil membuat Ling Yu terus-menerus mendapat ejekan dari Ansi. Bahkan saking gemesnya Ansi sampai-sampai ngerjain Ling Yu dengan menceritakan tentang kecoa yang siap menerkam Ling Yu nanti malam katanya. Entah itu beneran kecoa atau mungkin lebih tepatnya Ansi sendiri yang menerkam Ling Yu. Secara Ling Yu ganteng gitu. Setelah ngerjain Ling Yu habis-habisan, sukses membuat Ansi cekikikan. Sedangkan untuk Ling Yu sendiri ia tak bisa tidur. Melihat Ling Yu yang masih melek sepanjang malam membuat Ansi tak habis pikir kalau ceritanya tentang kecoa semalam membuat Ling Yu tersiksa. Mungkin merasa kasihan, akhirnya Ansi memutuskan untuk membeli pestisida ke sebuah supermarket. Dan lagi, saking ketakutannya Ling Yu meminta ikut. Dan di sanalah kelucuan mereka diperlihatkan, yang dimana Ansi memilih obat kecoa super murah. Berbeda dengan Ansi, Ling Yu juga tak mau kalah. Ia memilih obat yang super mahal. Walhasil keduanya terlibat cekcok. Setelah pestisida itu mereka semprotkan di semua sudut ruangan, sekarang giliran Ling Yu yang balas dendam dengan membuat wallpaper ponsel Ansi seolah terdapat kecoanya. Dan itu sukses membuat Ansi teriak dan Ling Yu tersenyum sambil mengejek Ansi yang katanya tidak takut kecoa. Di perusahaan Ling Yu, para karyawan bergosip tentang Ling Yu yang sudah koin. Mereka juga membicarakan tentang pengganti Ling Yu di perusahaan tersebut. Dan kabar itu juga diberitakan di semua stasiun televisi. Dan ternyata Ling Yu sendiri juga nonton berita tentang dirinya itu. Tapi yang anehnya dengan sikap biasa saja. Sedangkan Ansi, ia mempunyai sebuah ide untuk menemukan keluarga Ling Yu. Ia berniat menyebarkan foto-foto Ling Yu di medsos. Dan hal yang pertama yang dilakukan Ansi tentu saja memotret muka ganteng Ling Yu. Melihat aksi Ansi tersebut membuat Ling Yu kepedean. Dengan muka dinginnya ia menyombongkan diri. Sebegitu gantengnya kah dirinya, katanya. Akibatnya membuat Ansi yang mendengarnya manyun sambil mengatakan maksud melakukan itu. Mendengar kalau mukanya bakal diiklankan di medsos membuat Ling Yu merebut ponsel Ansi. Walhasil membuat Ansi dan Ling Yu kembali terlibat cekcok, memperebutkan sebuah ponsel. Dan keributan itu berubah menjadi tatap-tatapan saat keduanya tanpa sengaja berdekatan. Masih di momen kikuk tersebut membuat Ling Yu menggoda Ansi. Walhasil membuatnya salah tingkah. Tapi yang pasti setelahnya keduanya terlihat sangat akrab. Itu bisa diperjelas saat Ling Yu menenangkan Ansi yang ketakutan akibat mati lampu. Ling Yu menenangkan Ansi dengan sebuah dongeng tentang 3 pangeran yang berebut kekuasaan. Dan salah satu dari pangeran tersebut katanya anak angkat. Dan dongeng itu lebih tepatnya mirip dari curhatan Ling Yu sendiri. Mendengar kalimat anak angkat tersebut membuat Ansi spontan ikut curhat kalau ia juga anak angkat katanya. Mendengar itu membuat Ling Yu menjadi sok perhatian dengan menawarkan diri sebagai bantuan. Kalau Ansi membutuhkan sesuatu, bilang katanya. Tapi sayangnya niat baik Ling Yu tersebut malah membuatnya gondok saat Ansi mengatakan keadaan Ling Yu sendiri yang tak bisa jalan. Baru semalam mereka akur, paginya Ansi dan Ling Yu kembali heboh. Terutama Ansi yang kembali kesal karena sikat dirinya dibuang Ling Yu. Dan masalah yang ditemukan Ling Yu bukan itu saja, ia juga kembali membuat ulah dengan tanpa sengaja merusak keran air rumah Ansi. Yang akibatnya membuat rumah Ansi benar-benar kebanjiran. Tapi di saat yang sama, satu fakta terungkap bahwa Ling Yu takut air. Dan penyebabnya adalah karena siksaan kakaknya saat ia masih kecil. Melihat di sekitarnya dipenuhi air membuat Ling Yu ketakutan. Sekujur tubuhnya gemetar. Ansi yang baru pulang dari pekerjaannya pun kaget melihat isi rumahnya yang sudah seperti kolam renang. Bahkan Ansi benar-benar sempat marah kepada Ling Yu yang menurutnya perlakuan Ling Yu kepada Ansi sangat keterlaluan. Tapi setelah melihat kondisi Ling Yu yang tidak menjawab semua pertanyaannya, terlebih lagi saat melihat Ling Yu yang ketakutan, kemarahan Ansi tersebut berubah menjadi perhatian. Ia sadar saat itu kalau Ling Yu fobia suara gemercik air, yang akhirnya Ansi memasangkan sebuah earphone di telinga Ling Yu, yang seketika membuat Ling Yu tenang. Dan tanpa sadar saat Ansi melakukan itu mereka sangat berdekatan. Melihat Ansi yang begitu perhatian terhadap Ling Yu membuat Ling Yu aneh saat itu juga. Setiap momen manis yang diperlihatkan Ansi, Ling Yu mematung memperhatikannya. Bahkan setelahnya momen manis itu terus berlangsung ke jenjang yang sulit Ling Yu tebak. Contohnya saja saat Ling Yu asik nonton drama Korea yang berjudul Sekretaris Kim. Ia mempraktekkan semua adegan romantis di drama tersebut. Seperti mempraktekkan memberikan jaket kepada Ansi. Tapi sayangnya Ling Yu melakukan itu di salah situasi. Yang saat itu sedang panas-panasnya. Yang berakhir Ling Yu malu sendiri. Terus Ling Yu juga mencoba mengusap makanan yang tertempel di bibir Ansi. Itu juga gagal karena Ansi tak peka. Yang akhirnya Ling Yu hanya bisa kembali berhayal membuat Ansi kagum. Dan keanehan lain dari Ling Yu saat keduanya check up di rumah sakit. Di sana Ling Yu mengaku kepada perawat kalau Ansi adalah kekasihnya sambil senyum-senyum kepada Ansi. Padahal Ansi sendiri melihat sikap aneh Ling Yu tersebut terlihat geli. Sampai-sampai Ansi menanyakan keanehan Ling Yu tersebut kepada dokter di sana. Dan yang lucunya dokter tersebut menjawab pertanyaan Ansi itu secara medis.
Dan yang membuat baper dari keduanya, momen di mana Ling Yu bertingkah seperti anak kecil, meminta Ansi memandikannya. Walhasil bayangan-bayangan aneh pun mampir di pikiran Ansi. Dan sekarang berbalik, Ansi yang terlihat aneh. Itu terjadi saat Ansi mau tak mau mengiyakan permintaan Ling Yu tadi yang ternyata tidak sesuai harapan Ansi. Ia cuma diminta berdiri di sana sambil berbalik jaga-jaga bila Ling Yu meminta diambilkan sesuatu. Tiba saatnya Ling Yu meminta sampo, Ansi yang tak mau melihat Ling Yu di bak cuma bisa mundur sampai akhirnya tangan Ansi tanpa sengaja menyentuh dada Ling Yu. Sepertinya Ling Yu sengaja melakukan itu kepada Ansi yang entah apa tujuannya. Yang pasti hal tersebut membuat Ansi meriang. Ia kepanasan sampai minuman dingin yang diminumnya pun tak sanggup meredamnya. Masih dalam keadaan suasana panas, Ling Yu kembali meminta Ansi membantunya berdiri dari bak. Dan seperti biasa, Ansi hanya bisa mundur dan mengulurkan tangannya. Dan lagi-lagi dengan sengaja Ling Yu berbuat usil kepada Ansi. Bukannya memegang tangan Ansi, ia malah memegang pundaknya. Walhasil Ansi jatuh ke belakang dan kecebur di bak yang sama dengan Ling Yu. Dan sekarang bukan lagi meriang yang dirasakan Ansi, lebih daripada itu. Akibat kejadian itu membuat keduanya kikuk. Ansi dan Ling Yu hanya bisa lirik-lirikan di ruangan yang sama tanpa bicara. Ling Yu hanya bisa memegang dadanya sendiri, dan Ansi hanya bisa minum-minum dari tadi. Dan momen tersebut terus terbayang-bayang di pikiran Ansi. Sampai akhirnya berkat itu, Ansi mempunyai inspirasi dengan menggambar ulang momen tadi di komputernya. Tapi sayangnya apa yang Ansi lakukan itu membuatnya malu sendiri ketika Ling Yu meminjam komputernya itu. Dan melihat momen tadi tergambar di sana. Dan momen itu tak disia-siakan oleh Ling Yu yang langsung menyindir Ansi. Dengan perkataan begitu berkesannya kah dada Ling Yu katanya. Akibatnya membuat Ansi saat itu juga mencak-mencak. Kelucuan mereka terus terjadi di scene selanjutnya, yang dimana saat itu Ansi diantarkan pulang atasannya. Bukan tanpa alasan atasannya melakukan itu karena atasnya tersebut berniat melakukan acara penembakan di depan rumah Ansi. Tapi sayangnya Ansi menolak, dan acara tersebut juga disaksikan langsung oleh Ling Yu. Dan tahu setelahnya apa yang terjadi, Ling Yu ngambek kepada Ansi dengan alasan yang tak jelas. Contohnya saja saat Ansi menanyakan pas bunganya yang hilang, Ling Yu menjawabnya ogah-ogahan sambil berekspresi manyun. Tapi keesokan harinya Ling Yu kembali membuat keanehan lainnya, yaitu Ling Yu secara tiba-tiba meminta Ansi untuk menonton bareng. Jumat malam katanya Ling Yu tunggu. Tapi sayangnya sampai bioskop sepi pun Ansi tak kunjung datang. Padahal Ansi berjanji bakal datang saat itu. Bukan apa-apa Ansi tak bisa datang karena banyak kerjaan. Mungkin juga lupa akibat telah bekerja sampai akhirnya Ansi ingat punya janji setelah melihat jam menunjukkan 10 malam. Ia buru-buru pulang dengan panik meneriakkan nama Ling Yu. Tapi Ling Yu tak kunjung muncul, ditambah lagi lampu rumahnya pun masih dalam keadaan mati. Sampai akhirnya Ansi ke bioskop. Di sanalah Ansi melihat Ling Yu duduk seorang diri dengan raut wajah kecewa. Merasa bersalah, Ansi akhirnya memutuskan untuk membeli tiket film lainnya dengan alasan permintaan maaf darinya. Yang akhirnya mereka benar-benar nonton hanya berdua di sana. Tapi walaupun begitu, keduanya sangat menikmati. Sampai akhirnya keanehan kedua Ling Yu mulai dirasakan Ansi yang tak biasanya Ling Yu mengucapkan selamat malam kepada Ansi. Sampai pada akhirnya Ansi mengerti setelah paginya ia tak menemukan Ling Yu di rumahnya. Ia sadar kalau tiket nonton dan ucapan selamat malam itu adalah ucapan perpisahan. Dan yang anehnya, mengetahui Ling Yu sudah tak di rumahnya lagi membuat Ansi merasa kehilangan. Ia sering bengong yang akibatnya mengganggu pekerjaan Ansi sendiri, yang sedari tadi tak fokus. Bahkan saking kepikirannya Ansi melihat gelandangan pun berasa melihat Ling Yu. Karena ia tahu kondisi Ling Yu seperti apa. Yang akhirnya semua pikiran itu berubah menjadi kekhawatiran. Ansi sampai mencari Ling Yu benar-benar di tempat gelandangan, seperti lorong jembatan dan lainnya. Dan ternyata orang yang dicari sedang menemui seseorang. Ia bisa menghubungi orang itu lewat pesan rahasia dari komputer Ansi yang tempo hari Ling Yu pinjam. Dan ternyata terungkap sebenarnya Ling Yu baik-baik saja. Ia tidak lupa ingatan. Dan apa yang dilakukan Ling Yu selama ini adalah rencananya. Yang katanya ia sedang merancang perangkap untuk musuh di perusahaannya dengan cara menghilang dan memantau perusahaan dari jauh. Dan terungkap selama ini Ansin adalah target Ling Yu. Itu dibuktikan dengan sebuah dokumen yang Ling Yu terima. Ia menerima dokumen yang berisi foto dari ibu Ansin yang ternyata Ansin adalah orang yang dicari ayah Ling Yu. Bahkan katanya saham 5% di perusahaan ayahnya berniat diberikan kepada Ansin. Dan gara-gara itu jugalah Ling Yu menjadi sasaran dari saudaranya. Tapi yang menjadi pikiran Ling Yu siapa Ansin sebenarnya? Apa putri rahasia ayahnya? Untuk mencari tahu itu, ia sampai menemui pengacaranya yang bernama Chen. Dan setelah melihat berkas dan kebiasaan Ansin yang ia tahu selama tinggal bersama Ansin, akhirnya Ling Yu menyimpulkan kalau Ansin bukan putri ayahnya.